Halo, salam semuanya. Perkenalkan, nama saya Lorince Mariana Isliko. Saya mahasiswa dari Institut Agama Kristen Negeri Kupang, semester 2, Prodi Pendidikan Kristen Anak Usia Dini. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan kewarganegaraan yang diasuh oleh Bapak dosen Efraim Esnale, MPD. Untuk itu jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih. Penegakan hukum yang berkeadilan. Upaya penegakan hukum di suatu negara sangat erat kaitannya dengan tujuan negara. Menurut Kranenburg dan TKB Sabuerdin, kehidupan manusia tidak cukup hidup dengan aman, teratur, dan tertib karena manusia perlu sejahtera. Apabila tujuan negara hanya menjaga ketertiban, maka tujuan negara itu terlalu sempit. Tetapi, tujuan negara yang luas adalah agar setiap manusia terjamin kesejahteraannya dan keamanannya. Dengan kata lain, negara yang memiliki kewenangan mengatur masyarakat perlu juga mensejahterakan masyarakatnya. Teori Kranenburg ini mendapat sambutan dari negara-negara pada umumnya termasuk negara Indonesia. Yang berikut, apa sih tujuan negara Republik Indonesia dalam penegakan hukum yang berkeadilan? Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat ditemukan tujuan negara Republik Indonesia bahwa untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Ada 4 fungsi negara yang dianut oleh negara-negara di dunia, yaitu 1. Melaksanakan penertiban dan keamanan, 2. Mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, 3. Pertahanan, 4. Penegakan keadilan. Untuk menyelesaikan perkara-perkara yang terjadi di masyarakat secara adil, maka para aparatur hukum harus menegakkan hukum dengan sebaik-baiknya. Penegakan hukum bertujuan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat sehingga masyarakat merasa memperoleh pengayoman dan hak-haknya terlindungi. Dalam menegakkan hukum, ada 3 unsur yang harus diperhatikan, yaitu 1. Kepastian hukum, 2. Kemanfaatan, 3. Keadilan. Dalam mewujudkan sistem hukum nasional yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, pembangunan bidang hukum mencakup sektor aparatur penegak hukum, sektor sarana dan prasarana hukum, serta sektor aparatur penegak hukum. Aparatur hukum yang mempunyai tugas dan fungsi untuk menegakkan dan melaksanakan hukum, yaitu 1. Kepolisian yang fungsinya sebagai penyidik, 2. Kejaksaan yang fungsinya sebagai penuntut, 3. Kehakiman fungsinya sebagai lembaga pengadilan atau pemutus perkara. Dalam pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 yang telah diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh badan peradilan dalam 4 lingkungan, yaitu peradilan umum, yaitu bagi rakyat pada umumnya, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, yaitu untuk peradilan khusus karena mengadili perkara-perkara dan golongan rakyat tertentu. Keempat lingkungan peradilan tersebut masing-masing mempunyai lingkungan wewenang mengadili perkara tertentu serta meliputi badan peradilan secara bertingkat, yaitu pengadilan tingkat pertama, tingkat banding, dan tingkat kasasi. Dengan demikian, penegakan hukum di negara Indonesia masih menghadapi masalah dan tantangan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat. Oleh karena itu, penegakan hukum yang sangat penting diupayakan secara terus-menerus untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat sehingga masyarakat merasa memperoleh perlindungan akan hak-hak dan kewajibannya.
karena tujuan penegakan hukum adalah untuk mewujudkan peraturan hukum demi terciptanya ketertiban, kesejahteraan, keamanan, dan keadilan bagi masyarakat. Demikianlah penjelasan singkat dari saya tentang penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam penjelasan saya. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati.